Nyangka gitu loh, punya punya baby, punya anak kecil. Bingungnya itu kalau udah cegukan ya, udah gumoh, aku teh sebagai ayah teh ngerasa, aduh, gimana ini, kenapa-napa enggak ya, sampai aku bilang ke istrinya, itu cegukan nanti kenapa-napa enggak ya, ini nanti kenapa-napa ya. Serba bingung karena jujur bingung jadi ayah tuh, aduh, segala dikhawatirin ya, cegukan khawatir, gumoh khawatir, terus kalau nangis juga khawatir, terus kalau tidur nggak bangun-bangun juga khawatir. Entahlah, aku ini antara senang dan bingung. Makanya aku tuh sering bilang ke ade itu, ade cepet gede ya biar bisa main sama ayah. Kalau bayi bingung akunya, kalau udah agak gede kan, eh, apa ya, oh jadi tahu ini sakit apa enggak gitu kan. Kalau bayi itu aduh, bingung banget. Itu semua bawaan bayi, mas Agung. Iya, benar, bawaan bayi. Tapi aku salut sama istri aku, dia tuh kurang tidur ya, setiap malam bangun terus nunggu sampai subuh. Subuh ada bayi baru tidur, dia tidur terus pagi-pagi bangun lagi. Ternyata menjadi sosok ibu itu sangat hebat deh, dan aku melihat sendiri perjuangan istriku. Pas 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 di ruang bersalin juga, ih, aku teh uh, antara sedih, senang, dan semuanya campur aduk ya di ruang bersalin itu. Aduh, lihat istri gua kayak nggak kuat, pengen apa, ngeden gitu, ngeden kayak pengen keluar galon katanya. Nah, aku bingung, serba bingung. Tapi pas brojol, pas oma-oma, aduh, aku sudah tidak bisa menahan rasa haru dan menahan air mata ya, akhirnya menetes dan cemuk-cemukan di situ di depan bidannya. Aku nangis ya di depan perawatnya. Iya, bodo amat gue mau dibilang laki-laki cengeng karena itu air mata bahagia. Mas Agung Jogjanya mana mas? Di Bantul. Aku di Bantul, Ben. Di Bantul ke Malioboro cuma 20 menit. Tuh, aku teh ternyata sudah menjadi sosok ayah dan tidak boleh main-main. Main-main perasaan. Jadi ternyata aku teh baru tahu sosok perjuangan seorang istri melahirkan anak itu benar-benar, antara hidup dan mati ya, antara bertarung dengan nyawa. Salut sih. Nih, buat kalian para cowok-cowok, buat kalian para suami ya, jangan pernah nyakitin hati bini-bini lu. Lu harus lihat perjuangan bini lu waktu ngelahirin anak lu, ya kan? Lu mah enak cuman skip papap ya, goyang-goyang di kasur. Nah, bini lu yang hamil, yang ngandung 9 bulan itu rasa mual, mules, sakit perut, nggak bisa bebas, dan sampai mau lahiran juga dia harus menanggung rasa sakitnya itu, dan sudah lahir dan dia juga harus ngasih ASI ya, harus begadang, harus gendong, harus ini itu. Ini buat para cowok-cowok nih, terutama yang udah punya istri, ini mah kalian pokoknya jangan pernah nyakitin bini lu, jangan pernah nyakitin bini kalian ya guys ya. Jangan pernah pokoknya. Tapi kadang aku juga heran sih sama orang-orang yang selingkuh, udah punya anak, udah punya bini, dia tuh apa nggak apa ya, waktu nemenin istrinya lahiran, apa dia nggak nangis apa gimana gitu, sampai tega-teganya nyakitin hati istrinya, sampai ada yang di KDRT. Sampai ada istri yang di KDRT sama suaminya. Suaminya tuh otaknya gimana ya, di dengkul atau di bawah telapak kaki. Waalaikumsalam nama itu, waalaikumsalam udah menis.
Gue sampai bingung tujuh keliling sama laki-laki yang modelan kayak gitu tuh otaknya di mana gitu, otaknya di mana menjadi sosok laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Padahal eh, apa, istri itu perjuangannya sangat-sangat berat ya guys ya, dari mulai mengandung 9 bulan, dari mulai proses bersalin melahirkan itu medannya, sampai hidup dan mati itu sudah ada di depan mata. Kalau lagi kenceng, terus kalau lagi rembes bingung, bajunya basah semua, terus kalau setiap malam harus begadang, apa, jagain adek ya kan, kalau adek bangun malam-malam harus ngepenin, terus pagi-pagi harus masakin suaminya, harus ini itu. Makanya kadang suka heran lihat cowok-cowok di luaran sana yang punya istri, punya anak, apalagi punya istri yang lagi ngandung, terus mereka mainin wanita lain, itu otaknya di mana gitu loh. Apalagi kalau sampai ada yang KDRT sama istrinya, itu udah benar-benar nggak punya otak sih. Makanya eh, kalian kalau cari suami ini yang belum nikah ya, buat yang belum nikah, kalau mau cari suami itu satu yang harus paham agama, yang kedua yang soft spoken lah, yang nggak main kasar, nggak main tangan, dan yang ketiga carilah suami yang bisa ngadepin moodnya istri. Alhamdulillah sih gue selama 1 tahun ini sama bini gue, sama istri gue tuh, gue nggak pernah apa ya, kalau marah ya diem gitu loh, kalau marah diem, nggak pernah sampai mukul atau gimana, nggak pernah. Dan alhamdulillah lagi bini gue kalau gue lagi nggak punya duit ya, sering nggak punya duitnya sih kalau gue lebih sering ke nggak punya duit, dia tuh nggak pernah nuntut yang sebulan 10 juta, yang sebulan 7 juta, yang sebulan 5 juta, nggak pernah. Sebulan 100 ribu juga dia nerima, nggak pernah nuntut kalau bini gue tuh. Jadi benar-benar